Oke, selamat sore semuanya. Kita mulai aja ya kuliah kita pada sore hari ini. Orang untuk miring-miring. Dah, oke. Kita mulai perkuliahan kita pada sore hari ini. Sebelum kita mulai kuliah, ada baiknya kita berdoa dulu, terutama dengan pekerjaan kita masing-masing, supaya diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, ini nanti materinya untuk yang kemungkinan minggu depan kan saya nggak bisa masuk karena ada urusan di Tulungagung, karena harus apa? Harus ya setelah Lebaran. Ya, setelah Lebaran mungkin saya masih ada urusan di Tulungagung sehingga mungkin saya nggak masuk. Tadi sudah sempat saya rekam untuk materinya. Ini kan materinya masih sama sebenarnya, masih lanjutannya tadi. Saya tadi untuk materinya yang hari ini harusnya kan materi mengenai data laboratorium. Ada dua sesi ya, ada sesi 1 sama sesi 2. Nah, yang sesi 1 kalian nanti nonton rekamannya yang hari ini di kelas sebelah. Nanti untuk yang kelas 11 untuk besok nonton rekaman saya hari ini. Ya, sama nanti ada kasih tugas. Ya, tugasnya nanti dikumpulkan lewat Teams aja. Ya. Kemudian itu ya. Oh ya, absen dulu ding lalu. Ini kelas A ya? Kelas A. Input absensi. Sambil napas ya, ngos-ngosan sehari ini. Untuk ngos-ngosan. Tanggal 2 ya sekarang ya? Mitat ya bener kan? Oh ya. Mitat Dwi Abiguna Messi, Agatha Tri, Alicia, Anissa Fitria, Anissa Putri, ini bukan kembar ya. Arisal, Bayu, Berlian, Bintang, Chris Esther, Cica, Chris Dalena, Desi, Dewi, Damingus, Diamanta, oh ya, Elsa, Ezra, Veronica, Hasim, Jessica, Yohanes Kristo, oh, Jonathan Budi, Margareta, Meli, Michelle, Ilmia, Nawal, Sylvia, oh ya, Yusna, tadi kamar mandi ya, Novia, oke. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai laboratorium data interpretation. Jadi, arti penting kenapa seorang farmasi itu harus tahu bagaimana interpretasi data klinis, interpretasi data laboratorium. Karena itu nanti berkaitan dengan peran kita di klinis. Ya, berkaitan dengan peran kita di klinis, peran kita di rumah sakit, dan lain sebagainya. Jadi kita harus tahu, oh pasien ini mengapa sih, apakah terapi yang diberikan sudah efektif atau belum, ataukah ada masalah terkait obat gara-gara masalah terkait penggunaan obat yang menimbulkan gangguan pada nilai laboratoriumnya dan lain sebagainya, seperti itu.
Nah, ini nanti adalah bagian kedua. Nanti untuk bagian pertama itu adalah tugas untuk minggu depan. Ya, kalian nanti bisa lihat di YouTube sama nanti ada tugas yang saya berikan. Oke, ini. Nah, pemeriksaan laboratorium itu singkatnya ada beberapa hal ya. Saya singkat aja. Misalkan ini untuk pemeriksaan labnya, itu ada yang pertama namanya hematologi. Hematologi. Ini berikutnya ada namanya elektrolit. Elektrolit. Ya, kemudian ada gas darah. Gas darah, kemudian ada pemeriksaan untuk imunoserologi dan lain sebagainya. Oh ya, ada ketinggalan. Ini ada namanya urinalisis. Urinalisis. Nah, ini adalah beberapa pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk laboratorium. Nah, untuk elektrolit sendiri itu ada beberapa parameter yang biasa digunakan. Yang pertama adalah sodium. Sodium atau bahasa Indonesianya apa? Natrium. Nah, sodium atau natrium itu adalah kation yang umumnya ditemukan pada ekstraseluler. Jadi kalau kalian pernah belajar biologi sel, ya, ini kan ada sel ya. Di dalam sel, kalau di dalam sel yang paling banyak apa ionnya? Yang paling banyak ion K plus. Iya kan? Yang di luar apa? Cl min. Ada lagi Na plus. Ini yang paling banyak. Nah, sedangkan sodium atau natrium itu kan paling banyak di luar sel kan. Ini kan yang di luar sel kan. Ini di dalam sel, ini inti selnya, ini kan di luar selnya. Berarti dia paling banyak berada di luar sel seperti itu. Nah, apa sih peran dari elektrolit di dalam tubuh? Peran elektrolit di dalam tubuh yang pertama adalah menjaga tekanan osmotik. Menjaga tekanan osmotik. Supaya apa? Sel kita ini tetap bentuknya. Tidak mengalami kerusakan. Masih ingat nggak kalau misalkan ada satu sel, misalkan ini sel deh. Ini ada satu sel, ini dimasukkan ke dalam larutan hipertonis. Apa yang terjadi kira-kira sama airnya? Larutan hipertonis, tonisitasnya tinggi. Masuk ke dalam, ya namanya air, dia akan mencari apa? Na kan, NaCl kan? Nah, kalau dia larutannya ini di dalam suasana hipertonis, maka air itu dia akan keluar sel, sehingga selnya menjadi mengkeret. Nah, sebaliknya, kalau ada sel, ya, ada sel dimasukkan ke dalam larutan hipotonis. Kira-kira apa yang terjadi? Air akan masuk. Sehingga apa yang terjadi? Selnya menjadi lebih besar. Bisa pecah nggak? Bisa. Itu yang terjadi. Itu untuk menjaga tekanan osmotik. Kemudian, fungsi dari natrium atau sodium itu juga berfungsi sebagai acid base balance. Menjaga keseimbangan asam dan basa. Serta dia berperan dalam transmisi of nerve impulse. Jadi dia meneruskan impuls syaraf. Ya, menurunkan impuls syaraf. Nanti dibaca lagi fisiologi saraf. Yang seperti ini ya, misalkan ini ada saraf seperti ini. Ya kan? Ini ada plus, ini min, ini plus, ini min. Nanti dia berpindah, ini menjadi min, ini plus dan seterusnya. Nah, ini kan perpindahan saraf kan, impuls kan gerakannya kan seperti ini. Untuk berpindah dari satu saraf ya menuju saraf lainnya seperti ini. Itu diperantarai oleh Na. Ya. Sodium serum concentration regulated by kidney. Jadi dia diatur oleh namanya ginjal. Kemudian diatur juga oleh central nervous system, sistem saraf pusat dan juga sistem endokrin. Jadi kalau kita misalkan terlalu banyak mengkonsumsi cairan, ya terlalu banyak mengkonsumsi Na, maka ginjal juga akan bekerja membuang garam-garamnya itu. Seperti itu, sehingga akhirnya banyak pipis. Itu juga akan dipengaruhi oleh sistem saraf dan juga endokrin. Nah, bagaimana sih peran dari sistem saraf itu? Nah ini, kalau kadar natrium di dalam tubuh itu kurang, itu disebutnya kondisi
hiponatremia. Nah, hiponatremia itu dapat terjadi pada kondisi seperti hipovolemia. Hipovolemia itu jumlah cairan di dalam tubuh akan turun. Misalkan pada saat kalian berpuasa, volume air kan berkurang kan? Karena nggak ada masukan dari dalam. Nah, pada saat euvolemia sama hipervolemia itu bisa juga terjadi. Nah, hipovolemia itu terjadi pada misalkan kita penggunaan diuretik, penggunaan mineralokortikoid, hiperaldosteronisme, pada luka bakar yang besar ya, bukan keselomot wajan, itu bukan disebut luka bakar. Ya, adanya vomiting, diare, pankreatitis, seperti itu bisa menyebabkan hiponatremia karena airnya secara relatif dia akan berkurang secara relatif airnya. Kemudian dalam keadaan biasa tidak ada perubahan naik atau turunnya air, itu terjadi akibat glukokortikoid defisiensi, kekurangan glukokortikoid. Kemudian SIADH, hipotiroid, dan penggunaan manitol. Nah, penggunaan manitol itu dia juga bisa menyebabkan kekurangan natrium. Ya, kalau pada hipervolemia dia menyebabkan kekurangan natrium itu akibat contohnya pada gangguan gagal jantung, kemudian decrease renal function, penurunan fungsi ginjal, ya, kemudian sirosis, nefrotic syndrome dan lain sebagainya. Itu secara volume dia tinggi. Yuk masuk. Secara volume dia tinggi, tetapi natriumnya dia bisa berkurang seperti itu. Nah, ada lagi namanya hipernatremia atau kelebihan natrium. Kelebihan natrium itu bisa disebabkan atau diinfluence oleh beberapa faktor. Contohnya adalah dehidrasi. Loh, kok bisa Pak dehidrasi menyebabkan hipernatremia? Bisa. Contoh, misalkan di sini saya punya gelas, ya, diisi 1 liter air ya. Kemudian saya masukkan garam. Oke. Nah, kalau misalkan ini airnya seperti ini, di wadah yang lain dengan ukuran yang sama, saya masukkan 500 ml air. Kemudian saya masukkan garam. Garamnya misalkan 100 gram. Garam. Banyak 100 gram. Secara relatif, konsentrasi natriumnya paling tinggi yang mana? A atau B? B secara relatif. Nah, itulah yang terjadi pada orang yang mengalami dehidrasi. Gitu ya. Kemudian kelebihan aldosteron, orang dengan diabetes insipidus atau dengan orang menggunakan osmotic diuretik, ya. Therefore, hypernatremia mainly occur in patients who are unable to take in adequate fluid intake. Misalkan hipernatremia itu biasanya juga terjadi pada orang-orang yang tidak mau minum, tidak mendapatkan intake cairan yang cukup. Karena di dalam cairan itu juga bukan cuma H2O, tetapi ada mineral dan mineral-mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Salah satunya adalah natrium. Nah, kalau orangnya nggak sadar, atau orangnya anak-anak, misalkan juga orang tua yang sudah sepuh sekali, dia kurang asupan air, itu juga bisa mengalami hipernatremia. Selain itu, natrium kan juga berpengaruh terhadap konduktivitas saraf kan. Nah, ini juga bisa terganggu sistem sarafnya, konsentrasi turun dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kondisinya, misalkan nilainya normal adalah kalau kira kurang dari 120 maka akan terjadi kelemasan, ya. 90 sampai dengan 105 ada severe neurology symptom, vascular causes. Kalau lebih dari 160 dia menyebabkan gagal, bisa pada kondisi gagal jantung, dan ini harus di maintenance supaya tidak berlebih juga tidak terlalu ngedrop seperti itu. Jadi yang namanya elektrolit itu memang dibutuhkan dalam jumlah kecil, tapi dia harus di maintenance supaya tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah. Kalau terlalu tinggi itu juga bisa berakibat fatal. Salah satunya dia bisa meningkatkan tekanan darah. Karena natrium tadi kan dia akan mengikat air kan. Kalau dia mengikat air maka akan menyebabkan jantung bekerja lebih keras seperti itu. Oke, next. Berikutnya adalah potasium. Potasium atau bahasa Indonesianya apa?
kalium. Nah, kalium is a main cation found in intracellular fluid along with bicarbonate, severe in main buffer. Jadi dia fungsinya sebagai buffer. Tahu buffer? Apa buffer? Buffer itu yang biasanya untuk lebaran itu loh, buffer larut untuk lebaran di kotak-kotak itu kan. Oh, buffer. Oke. Buffer itu bukannya hantu apa film kartun zaman dulu hantu itu. Oh, Casper. Oke, sip. Berarti nggak ngantuk ya. Oke, jadi because our concentration of potassium in blood serum is very small, it's not adequate to measure serum potassium. Potassium concentration in serum directly correlate with the physiological condition in nerve condition, muscle function, acid-base balance, and heart muscle contraction. Jadi yang paling penting dari tiga elektrolit yang biasa dicek, ada natrium, ada kalium, ada klorida, yang paling penting adalah potasium ini. Kenapa potasium itu penting? Karena ini saraf. Kemudian ada lagi apa? Muscle function. Orang dengan kekurangan kaliumnya turun, itu biasanya mengalami kelemahan otot. Jadi ototnya itu untuk digerakkan kadang susah. Bahkan juga kadang sering timbul kram. Seperti itu. Kemudian acid base balance-nya juga akan terganggu. Keseimbangan asam basa di dalam tubuhnya akan terganggu. Dan yang paling fatal adalah ini. Concentration dari kontraksi dari jantung. Kalau terlalu berlebih, maka jantung akan EKG-nya kalau kita lihat EKG-nya di jantung itu, dia akan terganggu. Begitu juga sebaliknya, kalau kekurangan ini juga akan terganggu. Jadi dia harus di maintenance supaya tidak terlalu berlebihan juga tidak kurang seperti itu. Berikutnya, nah hiperkalemia itu adalah kelebihan kalium. Kelebihan faktor-faktor yang mempengaruhi kelebihan kalium diantaranya adalah renal failure. Orang dengan gagal ginjal itu kadang dia mengalami kelebihan kalium di dalam tubuhnya. Sehingga kalau kelebihan kaliumnya itu tidak dikontrol dengan baik, bisa berakibat fatal pada jantungnya. Konduktivitas jantung akan terganggu. Saraf-sarafnya terganggu, orangnya lemes. Ya kan? Sehingga kadang dia harus diberikan dia harus diberikan obat seperti diuretik untuk menguras kelebihan kalium supaya dibuang dari dalam tubuh. Kemudian ada lagi kerusakan sel pada orang yang mengalami luka bakar, sama orang yang mengalami pembedahan. Itu juga cenderung memiliki nilai kalium yang relatif lebih tinggi. Ada lagi orang yang mengalami asidosis, pH-nya turun. pH netral kan 7 ya, pH itu 7, sekian. Kalau dia turun 7, misalkan 3, 7, atau 7,1, nah itu sudah asam tubuhnya. Dan itu juga bisa berakibat fatal. Ada lagi Addison disease. Orang dengan Addison disease juga cenderung mengalami peningkatan kadar kalium di dalam darah. Lagi uncontrolled diabetes. Diabetes yang tidak terkontrol juga bahaya juga. Ya kan? Ada lagi orang dengan red blood cell transfusion. Misalkan orang habis kecelakaan, transfusi, begitu dicek, kemungkinan kaliumnya akan tinggi. Nah, kemudian kalau untuk hipokalemia itu kan berarti kekurangan ya. Nah, kekurangan dari kaliumnya. Nah, kondisi yang berpengaruh terhadap hipokalemia diantaranya adalah diare. Orang diare, muntah-muntah, muntaber, ya, itu dia cenderung kaliumnya turun. Sehingga kadang kalau misalkan kaliumnya turun terkait dengan ototnya menjadi lemah, itu biasanya dia diberikan suplemen kalium. Ya. Kemudian luka bakar yang serius, primary aldosteronism, kemudian renal tubular acidosis, steroid, cisplatin, tigarsilin. Nah, ini adalah obat ya, obat kemoterapi. Cisplatin itu adalah obat kemoterapi. Sedangkan untuk tigarsilin itu adalah antibiotik. Nah, itu kalau orang-orang menggunakan itu, dia bisa cenderung mengalami penurunan kadar kalium. Kemudian ada liver disease with acid test, sama pasien yang mendapatkan amphotericin terapi.
menggunakan terapi amphotericin itu juga cenderung mengalami hipokalemia. Nah, berikutnya adalah chloride atau klorida. Klorida nilai normalnya adalah 97 sampai dengan 106 mili ekuivalen per liter. Itu kalau pakai satuan mili ekuivalen. Tetapi kalau pakai milimol itu nilainya sama. Jadi harus hati-hati sama satuannya. Di Indonesia sama Malaysia itu sudah pakai satuan yang berbeda. Nah, kalau di Malaysia biasanya itu pakainya milimol. Milimol per liter. Tapi kalau di Indonesia biasanya dia menggunakan miligram per DL. Ini harus hati-hati nih. Pada saat ini harus hati-hati. Apakah sama atau tidak? Ya, chloride play an important role maintaining acid-base balance of the body fluid by regulation of osmotic pressure. Change in serum chloride concentration rarely cause clinical problem. Jadi yang perlu diperhatikan kalau kalian nanti membaca rekamed pada pasien-pasien itu, yang perlu diperhatikan adalah ini. Apa namanya? Kalium. Kalium, natrium, klorida terakhir. Karena secara klinis itu jarang menimbulkan masalah si klorida ini. Ya, but still need a monitor to diagnosis disease or acid base balance disorder. Oke. Nah, ini adalah penyebabnya. Nanti bisa dibaca sendiri.